Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang hamba Allah, ibadah 500 tahun sekalipun tidak sebanding dengan satu nikmat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami lalu bersabda, baru saja kekasihku, malaikat Jibril keluar dariku di mana dia memberitahu, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hamba-hambanya yang melakukan ibadah kepadanya selama 500 tahun di atas gunung yang berada di tengah laut, yang lebarnya 30 hasta dan panjangnya 30 hasta juga. Sedangkan jarak lautan tersebut dari masing-masing arah mata angin sepanjang 4.000 farsah. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya seukuran jari. Airnya sangat segar, mengalir sedikit demi sedikit hingga menggenang di bawah kaki gunung. Di samping itu, Allah juga menumbuhkan pohon delima yang setiap malam mengeluarkan satu buah delima yang matang untuk dia makan setiap harinya. Jika hari menjelang petang, hamba Allah itu turun ke bawah mengambil air wudhu sambil memetik buah delima untuk dimakan. Kemudian mengerjakan salat. Ia berdoa kepada Allah jika waktu ajal tiba agar diwafatkan dalam keadaan bersujud, dan mohon agar jangan sampai jasadnya rusak dimakan cacing tanah atau lainnya sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Jibril melanjutkan, maka Allah benar-benar melakukan demikian sehingga kami melewatinya ketika kami turun dan naik, dan kita mendapatkan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, lalu dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba itu membantah, ya Rabbi, masukkan aku ke surga karena perbuatanku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba tersebut membantah lagi, ya Rabbi, masukkan aku ke surga karena amalku. Maka Allah memerintahkan para malaikat, cobalah kalian timbang lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. Maka ia dapati bahwa kenikmatan penglihatan saja lebih berat dibanding dengan ibadahnya selama 500 tahun, belum lagi kenikmatan anggota tubuh yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke neraka. Kemudian ia diseret ke dalam neraka. Hamba itu lalu berkata, ya Rabbi, benar, aku masuk surga hanya karena rahmat-Mu ya Allah. Masukkanlah aku ke dalam surga-Mu. Allah berfirman, kembalikanlah ia. Kemudian ia dihadapkan lagi ke depan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, Engkau, wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Dia menjawab, semata-mata karena rahmat-Mu ya Rabbi. Allah bertanya, siapakah yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Dia menjawab, Engkau ya Rabbi. Allah bertanya, siapakah yang menempatkanmu berada di gunung dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin? Lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya 1 tahun sekali? Di samping itu semua,
kamu memohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud, dan aku telah memenuhi permintaanmu. Hamba itu menjawab, engkau ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu semua berkat rahmatku, dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Sekarang masukkanlah hambaku ini ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Jibril alaihissalam melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Hakim juz 4 halaman 250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.